Oh, udah banyak. Banyakan kelas ini daripada kelas sebelah. Keren, 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 keren. Oke. Coba kita lihat. Oke, satu yang mungkin diingatkan ya, pastikan ada logo instansi boleh, logo diri, logo diri sendiri, logo Poltek juga jangan lupa. Lalu nama ya, nama diri sendiri kayak misalnya ini punya siapa, ini tak bernama, ini tak bertuan ya. Eh, jangan hanya ditujukan, tapi siapa yang menyusunnya. Masukkan NPM dan asal instansinya ya, mudah yang belum cetak loh ya. Kalau yang sudah saya tidak minta teman-teman menyetak ulang, tapi itu ya yang harus ada. Lalu siapkan QR code yang kalau di scan sama orang lain yang nonton itu ngelink ke final policy briefnya teman-teman. Nah ini kayak punya Mbak Handrika ya. Jadi ada di bawah, mau ditaruh di atas juga boleh. Ini namamu kenapa di bawah, Mbak? Ganti ya, taruh di atas. Kita harus menyombongkan diri sendiri ya. Udah capek-capek bikin soalnya. Naikkan ke atas berikut dengan QR code-nya. Oke. Oke. Nah, sebisa mungkin ini kayaknya ini ya bentuknya X-banner ya, atau banner. Sebisa mungkin ada ringkasan eksekutif, walaupun poin-poin tidak semua kalimatnya dipindahkan. Lalu kemudian latar belakang, oke, next ke bawah coba kita lihat. Deskripsi masalah, oke, alternatif kebijakan. Ya, nah ini bagus, hasil grid analisisnya dikasih tahu bahwa kita nggak asal nulis, tapi pakai tidak asal merekomendasikan, tapi ada grid analisis dan rekomendasi berserta aktornya ya. Ya. Boleh seperti ini, hanya tinggal nama dinaikkan ke atas, QR code-nya juga plus NPM dan asal instansi ya. Karena kita juga ingin menunjukkan keragaman asal instansi mahasiswa. Lalu jangan lupa ringkasan eksekutif. Mbak Handrika mudah-mudahan belum cetak ya? Sudah, belum? Belum, Bu, belum. Oke, good. Nanti silakan kalau bisa diperbaiki sedikit-sedikit. Lalu pastikan QR code-nya hidup dan ngelink ke policy brief versi finalnya. Ya, yang ada di Google Drive sini juga. Oke. Thank you Mbak Trisna yang sudah saya screen. Coba kita lihat next, Mbak. Oke, oke. Nah, memang ini resiko kalau ini ya, banner itu kecil ya. Nama Inka, NPM, kalau mau disebutkan nama instansi oke, ditujukan ke siapa, boleh Mbak dikasih logo instansimu, logo Poltek, dan QR code-nya ada di atas. Mengapa perlindungan pengusaha sangat penting? Bagus. Terus 5 permasalahan tinggi, kriteria, rekomendasi penguatan alternatif A1. Oke, good. 7 roadmap. Oh, oke, sampai roadmap tujuan akhir. Ya, ini AI benar-benar sangat membantu ya, tampilannya jadi bagus-bagus. Sip, ke bawah. Ke bawah apa, Mbak? QR code-nya belum ada berarti ya, Mbak Inka ya? Nanti tinggal ditambahkan. Belum dicetakkan ya, Mbak Inka ya? Nunggu ACC dari Ibu. Oke, good. Itu saja tadi logo-logo dan asal instansi belum ada ya. Sama logo Poltek ya. Kalau menulis Poltek in bahasa Inggris bukan Politeknik ya, sekalian mengingatkan ya. Tapi NIPA School of Administration, Jakarta ya. Karena kalau Politeknik itu walaupun ada perdebatan, tapi kalau ingin menjual School of NIPA, sekolah di luar negeri sana itu sejenis LAN itu yang punya pendidikan tinggi namanya School of Administration. Ya, kalau Politeknik itu disangka kita vokasional yang teknik gitu ya, karena nama Politeknik. Jadi kalau in English sama, nanti kalau teman-teman bikin abstrak ya, NIPA School of Administration Jakarta, bukan Politeknik. Oke, thank you Mbak Trisna. Next, Mbak.
Ya, Mas masukin nama logo instansinya ya, Mas ya, biar menjual. Terus QR code-nya di bawah. Oke. Scan untuk policy brief lengkap gitu ya. Mbak, jangan buru-buru, Mbak. Ini punya Mas Suprayogi jelas loh ya. Apa karena di Zoom ya? Rekomendasi kebijakan. Next ke bawah. Oh, ini grid analisis banget. Strategi implementasi. Oke, good. Oke, lengkap. Ada ringkasan eksekutif nggak ini, Mas? Kalau bisa poinnya atau langsung ini ya. Ya oke, mungkin teman-teman kalau udah mentok nggak bisa ya oke lah. Tapi sebetulnya kalau ada ringkasan eksekutif lebih bagus ya. Oke, next. Ya, masukkan instansi dan logo instansi ya, Mas Noval ya. Oke, latar belakang grid analysis. Oh ya, ini ada kelebihan kekurangan ditunjukkan oleh Mas Noval dengan plus minus ya. Rekomendasi kebijakan. Ya. Karena saya yakin ini walaupun kita menggunakan AI, tapi karena teman-teman membuat sendiri nanti walaupun butuhnya poin-poin, kalau ada yang keliling nanya pasti bisa jawab ya. Strategi implementasi ada roadmap-nya. Next. Oke, ke bawah. Oke, good. Tinggal nambah, saya ingin teman-teman mempromosikan instansinya masing-masing ya. Sehingga disebutkan plus dengan logo. Next, Mbak Trisna. Nah, Trisna jadi asisten saya hari ini ya. Ini sama ya, masukkan aneka-aneka logo-logoan. Tujukan kepada siapa. Oh, teman-teman ini semua banner ya. Terus latar belakang dan data strategis. Ini yang kecil-kecil apa nggak kelihatan? Oh, komoditas, data ya. Terus isu strategis. Scan me for policy drift. Oke. Analisis kebijakan berbasis ESG, environment, social, and governance. Perbandingan emisi. Ini perbandingan emisi itu mau menjelaskan apa, Mbak Niken? Masih masalah ya? Iya Bu, jadi saya ingin mengedepankan kenapa dari sisi environment itu saya unggulkan karena dia termasuk dalam kategori yang rendah karbon gitu Bu. Oke. Berarti data ini untuk ada di environment ya? Data yang orange ini? Iya Bu. Mungkin posisinya apa di kecil apa? Oke lah. Nanti yang penting bisa menjelaskan aja, Mbak. Oke. Opsi kebijakan. Opsi 1, 2, 3 rekomendasi ekosistem hilirisasi sagu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini apa? Road apanya? Action plan-nya gitu? Iya, Rencana rekomendasi aksinya? utamanya Bu untuk apa? Untuk kebijakannya. Oke. Terus ke bawah. Sudah ada QR code-nya, Mbak? Oh, udah ya. Cantumkan logo instansi ya, Mbak, sama logo Poltek ya. Iya Bu. Ya, oke, good. Thank you. Terus Mbak Nuzula. Mbak masukin logo Pemda sama dari Mbak asalnya dari mana? Nah, ini ada Mbak Nuzula nih, ringkasan eksekutif walaupun singkat tapi dia masukkan ke dalam nih. Oke nih ya. Kalau masih muat silahkan saja. Terus latar belakang, oke. Alternatif, oh ya, grid analisis juga masuk ke sini. Terus bawah, permasalahan, simpulan. Ya, bahkan ada data pusaka dimasukin. Oke. Ini bisa lengkap nih. Ini apa, poster atau apa ini Mbak Nuzula nanti? Poster apa? Flip chart, bentuk flip chart ya? Atau banner? Sebenarnya izin Bu, sebenarnya banner, cuman kayaknya nanti akan ada sedikit perubahan Bu untuk ukurannya Bu. Iya kayaknya kelebaran, nggak tahu ya, saya mungkin bisa di-adjust sama tukang cetaknya, nggak ngerti. Oke, nanti silakan di-adjust ya.
Oke, good. Thank Ya, Bu. you. Ya. Next, Mbak. Miss Royden. Tambahin logo instansi ya, Mas. Kepada siapa ditujukannya udah tadi ya? Ini kepada siapa, Mas, ditujukan, Mas? Royden tambahin ya, Mas ya? Saya masukin, Bu. Ah, udah. Udah. Belum saya Oh masukin. ya, nanti Belum. dekat pepaya itu boleh tuh dekat pepaya. Dekat kamar tomat. Terus food loss. Ya, ini datanya oke nih. Bener-bener ya, AI mau bantu banget ya. Gak tahu nih teman-teman pada pakai apa nih, kok bagus-bagus. Matahari, oke, next ke bawah. Emang ada istilah keekonomian, Mas? Kemarin masuk di sini. Enggak, namanya keekonomian gitu, penggunaan termnya. Judulnya kemarin seperti itu, Bu. Kemarin revisi yang terakhir saya belum terima, Bukan Bu. ini masalah keekonomian. Emang itu bahasa yang baik dan benar ya? Apa ekonomi? Gak tahu juga sih. Kalau memang itu term yang lazim nggak apa-apa juga sih. Keekonomian, ekonomi kali. Nanti saya. Oke, nanti silakan dicek lah. Ini loh di Baik, Bu, masalah alternatif kebijakan. Nah, ya boleh nggak usah ditulis beberapa alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah, dihilangkan juga nggak masalah itu. Ya langsung 1, 2, 3 aja. Terus, oke, rekomendasi yang dapat nah ini juga ya, rekomendasi yang dapat diberikan sesuai nggak ini aja langsung apa rekomendasinya, melakukan perbaikan regulasi gitu. Karena ini kan infografis ya, jadi kita menghemat space dan kalau mau justru menambahkan action plan-nya apa di rekomendasi. Jadi rekomendasinya tidak apa-apa satu kalimat langsung straight to the point, tapi terus action plan-nya apa seperti teman-teman yang tadi. Jadi mengurangi beberapa kalimat yang tidak penting tapi memasukkan informasi yang memperkuat ya rekomendasi kita itu, ditunjukkan rekomendasinya dengan action plan yang meyakinkan gitu ya. Baik, Bu. Itu sedikit. Oke, thank you. Next, Mbak. Nah, ini bagus, ada pose nama percepat penyelidikan anti dumping melalui pengawas berkesempatan. Oke, Sarah. Oke. Nanti tambahkan logo instansi ya, Mbak. Terus ya, sudah ada QR code? Ada, Bu, di paling Udah. bawah. Bawah. Rekomendasi aktor kunci. Ah ya ini kayak gini nih, udah ada langkah implementasi Mas Royden ya. Jadi rekomendasinya ditunjukkan kelebihannya yang mau kita jual. Oke. Buat yang belum nggak apa-apa. Oh ini kayaknya ini ya. Ini baru sekarang nih ada yang bentuknya untuk ditempel di post flip chart nih. Nah iya dia horizontal katanya ya. Dari kuota menuju keterbelakangan. Pinky banget ini. Ini susah ini nentuin mana base posternya yang bagus-bagus semua. Mbak namamu mana Mbak? Oh kecil banget sih Mbak Nadia. Ya ampun. NPM Mbak kurang tuh. Ya sama logo-logoan ya. Terus kondisi saat ini, akar masalah, alternatif, oke good. Rekomendasi. Policy ditujukan kepada mantap. Oke, tinggal ditambahin sedikit-sedikit ya Mbak. Memang ini hurufnya kecil-kecil banget kalau poster itu ya. Tapi karena orang bacanya deket-deket pasti kebaca. Next. Nah, yakin Mbak Cika udah menunjukkan logo instansinya. Namamu mana Mbak Cika? Di bawah kali ya? Oh iya di bawah. Siap di bawah, Bu. Pindahin ke atas Mbak. Ya. Ya. Siap saya pindah, Bu. Ya. Tambahkan NPM ya. Tunjukkan oke. Terus ke bawah akar masalah. Oh ini ternyata logonya logo kepada siapa ditujukan ya, bukan logo instansimu. Nanti tambahin logo instansimu ya Mbak.
Siap, betul, Bu. Oke, Tapi itu sudah ada, itu logo instansi saya juga, Bu, apa ditambahkan juga, Bu? Kamu mau menulis ini target kebijakan yang di sini. Ini kan logo untuk menunjukkan target kebijakan ya. Tapi kan orang nggak tahu Siap, kalau Bu. kamu orang Apa, KPU atau orang Kemendagri. Karena ada berarti dua saya logo. hapus aja Nggak logonya ya, Bu. apa-apa, Saya tulis tulis aja target logo di kebijakan atas. aja, kemudian saya masukkan Ya, logo boleh. saya. Boleh, Bu. Siap, Bu. Oke, good. Thank you. Ke bawah, Mbak. Trisna. Akar masalah, bukti data krisis. Ini bukti data tuh yang yang atas ya? Gambar yang atas? Hah? Gimana? Coba lihat, Mbak. Ini ID, bukti data krisis representasi politik. Yang mana ini bukti datanya, Mbak? Ini kan akar masalah ya, kegagalan implementasi struktur partai. Oke. Terus ada punten ke bawah Mbak Trisna. Nah, ini apa ini? Gambar besar ini. Hanya desain ya? Gitu kah? Siap, Bu, ilustrasinya saja, Bu. Ilustrasi. Soalnya nanti orang mana nih bukti data krisisnya? Kalau Mbak Cika Siap. nulis bukti data berarti ada data-data di sana yang bisa terbaca. Tapi kalau mau nunjukin bahwa krisis representasi politik ditunjukkan dengan satu fenomena caleg instan, lingkaran setan korupsi dan seterusnya, mungkin kata bukti datanya dibuang aja ya. Jadi krisis representasi politik tunjukkan apa? Adanya 1, 2, 3, 4 ini. Itu baru masalah ya. Siap, Bu. Terus ke bawah. Alternatif kebijakanmu mana, Mbak? Ada enggak? Ini langsung Saya masukkan rekomendasi di ya? rekomendasi itu saja, Bu. Enggak, masukin dulu. Kan ini kamu ada highlight nih dikotakin. Berdasarkan pembandingan grid analisis. Nah, yang mana yang di grid analisiskan? Ya, harus dia berarti ada alternatif yang ditawarkan 1, 2, 3 dan misalnya. Kemudian di grid analisiskan keluarlah rekomendasi. Gitu ya. Mungkin kalau space-nya kurang, gambar yang di atas yang gede itu boleh di drop tuh, Mbak. Lalu digantikan dengan Siap. alternatif kebijakan sebelum grid analisis. Gitu ya. Siap, Bu. Oke, thank you. Silahkan diperbaiki sedikit. Mudah-mudahan belum pada cetak ya. Next. Oh ya, ini minta tolong juga ya Mbak ya, tambahkan NPM-mu, instansi, logo, ringkasan eksekutif. Nah ini ada nih contoh dengan ringkasan eksekutif. Pendahuluan, boleh kata pendahuluan, boleh latar belakang. Next ke bawah. Identifikasi hambatan atau identifikasi masalah? Masalah kali ya? Atau hambatan? Iya, Ibu, identifikasi masalah, Bu. Ya, nanti tolong dibetulin ya. Ya. Oke, next. Ini memang kelemahan AI ya. Kadang dia suka ngarang gitu ya. Ngejudul sendiri gitu ya. Saya iseng nyobain buat ngajar mahasiswa S1, minta AI buatkan siklus. Ada ngaco-ngaconya juga si AI ini ya. Mana malas lagi saya ngeditnya. Akhirnya saya pakai PPT biasa balik lagi. Bagus sih memang, tapi bingung. Jadi nanti teman-teman juga harus dibaca lagi ya. Kalau sudah di AI kan. Rencana rekomendasi, rencana kebijakan, timeline. Oke. Ya, oke lah. Kesimpulan, ya, terus ke bawah. Ya, oke. Itu ya, Mbak. Jadi identifikasi masalah dan yang kecil-kecil tadi lah sama kurang lebih dengan temannya. Faras, kenakalan remaja memutus rantai tawuran digital. Disusun oleh Faras. Kalian tuh istilahnya NIM apa NPM ya? Ya udahlah, nanti dilihat ya. Sama-sama aja kali. Terus ditujukan ke siapa? Tolong ditulis ya. Sudah ada, Bu. Mana? Yang di sebelah nama, Bu. Itu, Bu, yang Oh, di atas, itu Bu. teh ditujukan. Oh, sorry, nggak kebaca tulisan ditujukannya. Logo Ya, ya. kampus sama logo Ya. Kemendagrinya belum, Bu.
QRIS lagi, QR code-nya ada ya. Latar belakang ada, deskripsi masalah, alternatif kebijakan. Terus ke bawah. Wah, panjang ini Mas, alternatif kebijakan. Tapi muat loh dia ya. Saat daftar pustaka aja masuk. Saran saya, nggak apa-apa daftar pustakanya dikurangin. Justru penjelasan tentang rekomendasinya diperkuat oleh Mas Paras ya, diperkuat, diperjelas lagi. Kalau mau misalnya Bu space-nya ini coba yang di alternatif kebijakan itu dibuat poin-poin sehingga lebih singkat. Daftar pustaka boleh dipilih 1 atau 2 saja yang paling banyak dirujuk gitu ya. Nah, ini boleh Bu. dikurangi. Oke. Selebihnya oke. Karena ini justru rekomendasinya nggak kelihatan tadi ya. Siap, Bu. Malah banyakkan alternatif. Oke, next Mbak Afifah. Oh, ini ke kiri. Ini kayaknya kelebaran ke kiri nih. Nanti dilihat ya Mbak Afifah ukurannya yang disampaikan sama Mas rumah tangga. 60 kali berapa itu kemarin? Dikasih tahu ya. Bagi terapan policy brief untuk ditujukan ke siapa, ada logo latar belakang. Aduh, serius kecil banget ini. Kualitas printingnya harus bagus nih. Masalah kebijakan, temuan, analisis alternatif, rekomendasi, ada strategi pendukung, kalau tujuan besar. Oke, good. Keren-keren loh kalian ini teman-teman ya. Next, ini siapa ini? Mas Firman, reformasi. Sama ya Mas ya, perlogoan ya Mas ya. Minta di-add. Nah, logo Polteknya jangan tanya AI ya. Nanti kayak kasus drama Pancasila kemarin ya, banyak logo yang Garuda yang kurang gara-gara minta AI ya, kurang sayapnya ya. Poltek juga hampir loh ya. Untuk sebelum diedarin ketahuan, Garudanya ekornya nggak 8, 7 langsung di take down ya. Jadi lihat-lihat juga cocokkan logo Poltek kalau nanya AI, takutnya keluarnya salah. Terus Mas Firman, kementerian, oke. Ringkasan, ini Mas Firman bagus nih, ringkasan eksekutifnya masuk nih, singkat ya. Oke, good. Terus itu kemana lihatnya, ke kiri atau ke kanan atau ke bawah ini teh? Ada 3 rekomendasi. Oh, ringkasan eksekutif dengan rekomendasinya muncul di situ, latar belakang, alternatif. Ada rekomendasi lagi. Oh, ya asal muat lah ya. Ini 3 rekomendasi itu bagian dari ringkasan eksekutif ya, Mas Firman ya? Iya, Bu. Jadi ada 2 rekomendasi kelihatannya ya. Nah, nanti silakanlah gimana enaknya ya. Bagusnya menurut. Terus ke bawah masalah kebijakan. Daftar pustaka juga muat tuh walaupun mungil-mungil. Ya. Tapi QR code-nya kecil banget ini. Ya, nanti silakan dilihat lagi. Daftar pustakanya boleh di drop beberapa sehingga bisa memperbesar huruf yang lain ya, termasuk QR code. Itu ya Mas ya. Ya, next. Wah, Mas Ibrahim kecil banget ini. Memperkuat koordinasi, evaluasi, ini udah ada logonya. Ringkasan masalah. Mendingan jangan disebut ringkasan masalah ya, Mas Ibrahim, langsung latar belakang aja nggak apa-apa. Latar belakang. Lalu ya, terus alternatifnya ada 3 rekomendasi, langkah strategis, outcome. Oke. Next ke bawah. Ya, oke. Teman-teman mengingatkan kembali karena ini infografis, narasi yang panjang-panjang itu boleh disederhanakan, dibuat concise dengan poin-poin gitu ya. Atau kalimatnya disingkat-singkat. Yang penting kita kalau ditanya tahu jawabannya lah ya. Oke, next. Masih ada? Makasih Mbak Tisna. Ya, Mbak Rahel. Penguatan asas keadilan melalui standarisasi pendampingan korban disabilitas. Oke, good. Ke bawah. Ini
Oh, ini karena backgroundnya Poltek banget kali sih Mbak Rahel teh ya, biru tulisannya putih jadi malah nggak kelihatan Mbak. Takut mudah kalau dicetak kualitasnya bagus saya rasa nggak masalah sih. Jangan lupa per logo-logoan. Nah, ini mungkin saran saya Mbak Rahel, narasi yang panjang-panjang ini ringkasan eksekutifnya dibuat poin-poin juga nggak masalah. Latar belakang juga dibuat poin-poin inti-intinya saja gitu ya, supaya orang mudah membacanya gitu ya. Oke, oke. Ke bawah Mbak Trisna punten. Ini Mbak ya terlalu penuh, bisa dilihat punya teman-teman tadi ya sebagai contoh ya Mbak ya, supaya lebih concise, terus datanya dimasukin juga bisa ya. Hurufnya jadi bisa lebih besar gitu loh Mbak kalau Mbak bikin poin-poin ya. Hurufnya bisa lebih besar, bisa lebih terbaca oleh yang nanti membaca. Ingat ya teman-teman, kita akan berdiri berlama-lama ya. Jadi kalau terlalu sulit untuk dibaca, kasihan yang membaca. Ya, silakan nanti diperbaiki sedikit ya. Next. Mas Redi, kayaknya tadi udah. Oh itu Mas Roy. Next. Punya Mbak Trisna sendiri dari tadi belum muncul ya? Kenapa tampilannya jadi gini ya? Punya Mbak Fitriana bentuknya apa Mbak? Hah? PDF Bu. PDF. Masih ada yang mau dilihat? Punya siapa yang belum? Hah? Punya siapa? Boleh coba share screen secara mandiri. Mbak Trisna terkendala kayaknya. Bentar ya Bu. Ya. Oke, ini punya siapa ini ya? Punya, oh ya sorry.
punya siapa? Nggak ada namanya. Sorry, namanya di paling bawah. Oh, oke, namanya di bawah ya. Ya, oke, nggak apa-apa Mbak. Emang kamu tuh MBG ya? Kemarin bahasanya. Iya, Oh, MBG. Oke. Nanti jangan lupa QR code-nya sudah ya? udah Bu, logo. Ya, oke. Oke, ringkasan eksekutif ada data ya. Next, ada lagi? Siapa lagi? Saya belum Bu, izin. Sok atuh, kumaha ieu Ya, tadi nge-share-nya ya enggak. Mbak Fitriana. Bingung saya juga dah. Izin Bu, sudah terlihat ya Bu? Ini saya Iya, pakai flip chart Bu. Flip chartnya ukurannya kan sudah dikasih tahu kan ya sama ya Mbak Karen? 65 kali 100 Yang ya. horizontal ya? Mm-mm. Apa? Kecil-kecil banget itu ya Mbak. Ini tuh udah 100%. Oh, masih 30%. Ya nanti diperjelas, ditujukan kepada siapa, latar belakang, alternatif, grid analisis, kesimpulan. Ya mungkin narasi di kesimpulan boleh dikurangin Mbak, rekomendasinya makna ini strategi implementasi. Ya kesimpulannya di ini ya Mbak, sedikit direvisi ya supaya poin-poin saja. Malah kesimpulan itu mungkin lebih sedikit supaya apa? Supaya huruf-huruf yang lainnya bisa lebih besar gitu loh Mbak. Ya khususnya Ya, Bu. di bagian rekomendasi. Ya ini Ya. oke sih sudah ada grid analisis dan seterusnya. Cuman karena terlalu kecil-kecil jadi takutnya nggak kebaca nanti. Ya, jadi Ya, Bu. kesimpulannya mungkin ya 2 kalimat pendek saja pakai pointers gitu. Baik, Oke, Bu. oke, thank you. Thank you Mbak Fitriana. Ada lagi yang mau share sekarang share mandiri Mbak Trisna kasihan terkendala? Bu, izin mau bertanya sih Bu. Boleh. Sebenarnya untuk yang nanti di poster itu tadi kalau kita apa namanya, tadi kan saya kayak kesimpulan tapi tidak memasukkan ringkasan eksekutif. Jadi sebenarnya kalau disuruh pilih salah satu lebih baik kita masukkan ringkasan eksekutif atau kesimpulan kalau space-nya minim gitu Bu. Kalau space-nya minim mendingan kesimpulan ya. Tapi kalau misalnya bisa dimasukkan dua-duanya oke ya. Yang balik lagi itu poin-poin. Kalau Mbak tadi kesimpulannya dipotong sedikit ringkasan eksekutif masuk tuh. Ringkasan eksekutifnya tadi punya teman siapa tuh? Bagus tuh. Poin-poin aja. Mungkin nggak semua narasi dimasukkan ya. Gitu. Gitu ya. Makasih Bu. Ya. Oke. Ada lagi? Bu Swasnita udah belum? Pak Trisna juga kayaknya belum ya? Belum Bu, belum jadi. Oh belum jadi. Oke. Semangat Bu. Mbak Angela silakan. Baik Ibu, terima kasih. Ibu maaf mungkin ini pertanyaan sudah pernah dijawab, mungkin saya terlewat. Ini sebenarnya terkait dengan sitasi aja sih Bu. Tadi sempat mau benerin polisi brief gitu. Kalau misalnya kita dapat data atau misalnya itu adalah pernyataan atau paparan yang disampaikan misalnya di rapat misalnya kalau di saya tuh di forum pariwisata kemudian atau di Rakornas tuh cara sitasinya gimana sih Bu, atau bisa dipakai atau enggak? Terus itu kan sebenarnya paparannya tidak dipublish gitu ya Bu ya. Nah, itu aja sih Bu pertanyaannya. Ya. Kembali ke ya makasih Mbak Angela. Kembali ke kalau memang itu walaupun tidak dipublish tapi boleh disampaikan ke dalam oleh kita, boleh kita pakai datanya, silahkan saja. Ya, nanti misalnya sumber
paparan Menteri Pariwisata dalam forum bla 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 dalam kurung tahun berapa gitu ya. Boleh, asal beneran boleh dipakai ya. Takutnya kalau nggak dipublish karena masih rahasia gitu ya, jangan juga. Tapi kalau boleh ya ini paparan Menteri bla 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 dalam forum apa gitu ya. Kalau media ya tinggal link medianya, misalnya Kompas apa gitu ya. Gitu. Boleh Mbak. Silahkan. Ya, izin Bu kalau misalnya Mm-mm. satu lagi Bu, kalau misalnya itu merupakan speakers dari bukan jadi speakers salah satu narasumber dari forum gitu. Berarti kita perlu minta kalau dia sudah mempublish itu berarti sebenarnya udah bisa gitu ya Bu ya? Bisa, bisa. Oke, Cuman siap kalau Bu. kita misalnya ya, saya pernah ada dalam forum IAPA ya. Pak Kepala BKN itu menyampaikan data terbaru jumlah ASN gitu ya. Walaupun saya jepret itu paparannya, tetap saya cari informasi itu dapatnya dari mana. Karena paparannya nggak dibagikan ya. Saya dapat paparan itu dari mana. Baru kemudian saya berani pakai ya. Gitu. Kalau misalnya Mbak Baik. dapat paparannya nggak apa-apa. Ada Bu, ya, berarti tetap harus kita minta Ya. persetujuannya gitu ya Bu ya? Ya Makasih, Bu. kalau sudah dipublish di dalam forum umum kan biasanya berarti boleh ya. Iya, Gitu ya. Nah, baik Bu. Terima kasih Bu oke, Mal. thank you. Ada lagi? Bu, izin Siap. saya baru selesai bikin nih Bu, tapi masih Enggak. draft. Saya coba Boleh, sampaikan boleh. Bu. Silakan Mas Tito. Mas Tito udah serius banget soalnya tadi pasnya saya lihat ya. Sampai pada dingin tangan orang-orang gitu. Mohon izin Ibu, ini saya coba bikin sesimpel mungkin poin-poinnya Bu. Seperti ini. Upaya Ciliwung, upaya revitalisasi mengenai penguatan. Ya. Saran saya Mas Tito ya, karena melalui itu kata sambung ya, bukan anak judul ya, mungkin jenis huruf dan besarnya disamakan ya. Jadi itu satu kesatuan judul sebetulnya kan ya. Baik. Misalnya kecuali upaya revitalisasi Sungai Ciliwung titik 2 penguatan kapasitas lokal. Kalau kata saya mah kata melaluinya dibuang aja. Ya. Baik Ibu. Oke. Scan here for more. Oke, good. Terus mengapa Ciliwung penting? Ya, oke, kondisi saat ini tantangan utama alternatifnya 1, 2, 3. Rekomendasi utama lalu ada kolaborasi karena penguatan kapasitas lokal masyarakat lewat kolaborasi, dampak yang diharapkan. Mungkin kalau ada space tambahin kesimpulan kali ya Mas ya? Baik Ibu. Ya, kalau misalnya masih ada space lagi ringkasan eksekutif juga poin-poin boleh. Siap. Oke, ini tinggal dikit lagi Mas. Ya? Siap. Baik. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Dada, oke, nggak apa-apa kalau yang belum selesai ya. Saya sangat paham teman-teman punya fokus Ikokpas hari ini, jadi it's okay banget kalau belum selesai. Ya, kalau mau supaya lebih pede, kirim WhatsApp ke saya, boleh. Nanti saya kalau yang belum ya, saya koreksi lewat WhatsApp, ya, supaya teman-teman bisa segera catat. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin mau nanya Bu. Boleh. Tadi kan kalau nggak salah Ibu sampaikan bahwa kalau yang proceeding yang Ikokpas itu tidak boleh dipublish di jurnal gitu ya Bu ya. Yes. Nah, sedangkan kan waktu itu ada tugas yang Pak Ali itu kita diminta untuk submit jurnal. Nah, kebetulan pada saat itu saya pakai bahan yang sama dengan yang di Ikokpas gitu Bu, biar nggak kerja 2 kali. Nah, berarti nanti untuk proceeding ini yang di Ikokpas itu berarti tidak boleh publish gitu ya Bu ya? Iya. Kalau targetnya, kalau saya ya, kalau teman-teman targetnya supaya pemenuhan syarat jurnal terpenuhi di Ikokpasnya proceedingnya ya enggak juga enggak, karena itu namanya double publication itu kan sama bisa dilihat nanti kayak misalnya saya ya, semua publikasi saya untuk menuju ke GB-an ya, semua publikasi saya di proceeding dan di publikasi jurnal itu kan harus saya masukkan ke Google Scholar saya. Jadi kalau double publication salah dong saya. Ya, jadi pilih salah satu. Oke. Supaya teman-teman nggak kerja banyak lah ya. Saya kasihan juga teman-teman kan pada ada yang punya target tahun ini selesai ya. Malah kan katanya sekarang kebijakan direktur baru teman-teman sudah boleh sempro ya. Sebelum UAS selesai. Ya.
Padahal UAS-nya tinggal minggu depan. Ya, gitu. Katanya begitu. Tadi sih saya minta surat edarannya ya ke Mbak Seha supaya ada hitam di atas putih. Itu ya, silahkan Mbak. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita cukupkan? Nanti saya absenkan ya. Kalau tidak ada lagi, sekali lagi tadi saya sampaikan. Kenapa Bu Swastita? Ada yang mau tanya? Saya mau bertanya, Bu. Boleh. Kemarin itu saya ingat Ibu bilang bahwa nanti yang acara apa nih poster-poster ini sebagai nilai UAS ya, Bu ya. Nah, nanti ini penilaiannya, maaf ya Bu, saya bertanya doang nih. Penilaiannya apakah banyak kunjungan jadi nilai bagus atau sedikit kunjungan nilainya? Enggak. Itu aja bertanya, Bu. Ada enggak gitu. Saya melihat keseluruhan proses kita mengerjakan Bu Swastita ya. Dari semenjak ketika teman-teman presentasi kemarin draft saja saya sudah memberikan penilaian ya. Nah, kemudian saya akan melihat dari laporan yang akhir dan poster ya. Ada dosen yang bilang, ibu nyapain diri sendiri deh gitu ya untuk mata kuliah. Karena saya seneng gitu ya. saya seneng banget, saya menghargai proses semua yang teman-teman bikin dengan mata kuliah ini. Walaupun harusnya ini kan separuh saya mata kuliah ini ya. Tapi maksudnya salah satu kelas itu nggak penuh gitu. Tapi karena saya harus mengajar 2 kelas, saya seneng gitu. Jadi saya menurut ada dosen yang bilang, ibu tuh merepotkan diri ibu sendiri gitu ya dengan segala. Enggak, saya senang ya. Jadi semua proses di 2 kelas ini saya itu menilai draft, lalu akan saya lihat perbaikannya itu seperti apa. Ya makanya saya tetap meminta teman-teman mengumpulkan di Google Drive itu 7 halaman yang sudah final itu, yang maksimal 7 halaman. Karena itu akan menjadi, kan komponen penilaian itu ada macam-macam ya, dan itu harus saya penuhi semua. Makanya saya dalam proses ini benar-benar mencatat semua progres teman-teman, bagaimana teman-teman mereview, teman-teman yang lain itu semua saya apresiasi dengan poin ya. Adapun nanti ada yang datang sedikit atau tidak di policy di poster conference itu nggak jadi masalah ya, buat penilaian Bapak Ibu semua karena sudah dinilai dari sejak awal kita memulai mata kuliah ini. Gitu ya, Bu Swastita ya. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Ya. Bu Swas, biar pengunjung banyak bawa makanan Bu Swas. Nah, itu dia. Di kelas sebelah ada yang mau nyiapin snack sendiri katanya. Seniat itu. Dikasih beng-beng satu-satu, kan mahasiswa sarjana banyak itu nanti. Mereka. Saya itu ngajar mahasiswa sarjana bawa coklat loh ya. Kalau gitu ya. Saya bukan nyogok ya, tapi saya ingin kelas itu selalu hidup. Menyuruh mereka bertanya. Udah nanya, saya kasih coklat. Gitu ya. Wah, kalau teman-teman masa saya kasih coklat kan enggak ya. Pak Abdi itu kalau ngajar mahasiswa sarjana, dia bawa apalah, jus lah, apa gitu ya. Karena menghargai, karena mahasiswa sarjana itu, disuruh nanya susah banget. Gitu. Ternyata Pak Abdi punya trik sendiri. Ya. Walaupun dikata mahasiswa, tapi Bu nggak dipengaruh nilai Bu, B mah B aja gitu ya. Ya bukan berarti udah dikasih jus terus nggak semua nilainya A dong kata saya gitu. Mereka cerita sama Pak Afif dikasih jus katanya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan lah ya berkreasi, tetapi jangan memberatkan ya, jangan memberatkan. Saya rasa lebih berat disuruh bikin jurnal daripada ini ya. Ya, bikin jurnal katanya ada LOE dan sebagainya. Saya dengar juga itu informasi itu ya. Ada? Baik, kalau tidak ada nanti saya update progres. Tadi sudah saya sampaikan, nanti saya akan mengundang Mbak Karen untuk rapat di hari Jumat. Tapi kalau Mbak Karen berhalangan nggak apa-apa, nanti boleh siapa saja yang mewakili disepakati ya. Nanti saya sharing hal informasi seperti apa yang kita siapkan. Sebetulnya tidak ada rundown yang saklek, nanti habis dibuka kalau Pak Direktur bisa habis dibuka ya kita tinggal berkeliling, kita berdiri di situ, kita tunggu ada dosen yang datang atau mahasiswa lain yang datang, kalau ada yang bertanya silahkan dijawab, teman-teman juga bisa saling mereview punya temannya gitu ya, saling mengapresiasi kinerja temannya itu hal yang positif saya rasa di dunia akademik ya. Kita cukup ya untuk hari ini ya, silahkan mulai dicetak. Buat yang pakai poster
kita akan siapkan lakban dan double tape, tapi just in case susah nempel dan drama lainnya, silakan bawa ATK seperlunya, gitu ya. Sekali lagi kita akan banyak berdiri, ya, karena tidak ada kursi. Ya, kalau ada kursi penuh ruangannya, jadi kita akan berdiri. Ya, jadi nggak usah pakai high heels buat mbak-mbak. Silakan pakai batik atau baju tradisional lainnya jika mau. Kalau teman-teman sekali lagi yang pakai seragam, ya jangan dipaksakan juga, tetap pakai seragam kantor, monggo aja. Ya, sekali lagi jangan sampai memberatkan juga, tapi harusnya ini kita seru-seruan aja nanti ya. Nanti akan ada dokumentasi dari Humas. Kalau teman-teman mau saling mendokumentasikan juga silahkan. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Tapi kayaknya ini terakhir kita ketemu di dalam forum Zoom ya, dalam forum daring. Minggu depan kan sudah sangat riuh gitu ya, sehingga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas atensinya. Mudah-mudahan pembelajaran mata kuliah ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Hari ini saya ngajar AK. Saya tadi pagi nggak ikutnya daring ya. Saya ngajar di Kemenko Perekonomian para analis kebijakan. Saya ngajar para AK ya. Saya sebetulnya ngajarnya tentang masalah kebijakan. Tapi ujung-ujungnya mereka minta saya ngajarin bikin policy brief ya. Lalu saya sombong sedikit ya. Saya bilang bahwa kalau di kelas saya 1 semester bikin policy brief dan akan dipamerkan. Lalu saya mengundang, silakan kalau ada yang mau datang gitu ya. Ya teman-teman juga boleh mengundang teman-temannya. Bahkan ada ide tadi dari salah satu staf yang saya angkat jadi panitia ya. Bu, kita edarin flyernya ke itu Bu, ke Diklat PIM sebelah Bu. Siapa tahu ada yang datang. Boleh juga gitu ya. Tapi nanti kita lihatlah seperti apa ya. Pokoknya kita seru-seruan, jangan dibikin pusing ya. Ini nggak pusing kayak Ikokpas ya, nggak ada nggak ada yang bertanya juga nggak apa-apa, seru saja. Ya kita bikin fun ya. Sekali lagi silahkan bikin janji sama dosennya. Kalau dapat izin 1 hari, silahkan waktu itu siapa tahu bisa ketemu Pak Bambang Gianto, Pak Ridwan yang punya pembimbing, Pak Luki, Pak Ali, Bu Ami, siapa yang punya pembimbing itu silahkan, siapa tahu bisa janjian di hari itu ya, kan teman-teman jarang-jarang ke kampus. Oke, terima kasih teman-teman, sukses semuanya, bukan hanya mata kuliah ini juga mata kuliah yang lain. Dipastikan kita nggak akan ketemu lagi di semester 3 karena saya tidak mengajar isu-isu aktual pembangunan sejauh ini, kecuali kalau ditugaskan sama Pak Direktur tiba-tiba sekonyong-konyong gitu ya. Tapi seharusnya saya tidak ketemu teman-teman lagi. Kita akan bertemu di forum ujian proposal, ujian hasil, dan sidang-sidang gitu ya. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, kalau juga suka meng-cancel jadwal pertemuan dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan sukses semuanya, selesai sesuai target masing-masing. Ada yang mau target 3 semester, 3 semester. Ada yang targetnya kelewat dikit, ya nggak apa-apa lah ya. Memaafkan diri sendiri. Sukses buat semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Keren-keren semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Sampai ketemu tanggal 18 ya. Ya, Makasih. Ya Ibu. Bu. Selamat malam. Malam, makasih.